Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di bulan Agustus yang bertepatan dengan Maulid Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguhnya Allah mengutus Rasulullah itu untuk menjadikan rahmat untuk seluruh alam. Nah, dari sini kita akan membahas tentang hari kemerdekaan Indonesia Raya itu. Kita akan membahas dari Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah maknanya wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Shadaqallahul adzim. Jadi ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi pertama kita itu harus turut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus turut taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, baru kita menuruti pemerintah di dalam kebaikan. Nah, di sini yang paling pertama akan kita bahas. Yang pertama, kita itu harus mentaati, menturuti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu Rabbul Alamin, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Gitu. Dan Allah itu Tuhannya untuk seluruh alam dan isi-isinya. Bahkan Allah mewajibkan kepada kita yang salah satunya itu mengaji Al-Quran. Mengaji Al-Quran, kita harus mempelajari Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kita bisa mengetahui segala sesuatu yang boleh, bahkan yang tidak boleh. Bahkan mengaji juga harus dipelajari dari pertama. Kalau kita gak ada yang mengajari, kita pergi kepada para kiai, kita jangan jauh dari para kiai dan ulama. Karena apa? Karena bahaya kalau kita menjauhi kiai dan para alim ulama. Di zaman era modern seperti sekarang, banyak kebijakan pemerintah yang kurang bagus, yang kurang enak kepada rakyat. Itu jangan nyalahkan pemerintah dulu, tapi kita harus introspeksi dulu. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, saya di zaman alal umati yapiruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahum bisalasi baliyatin. Jadi artinya bakal datang kepada umat kami di akhir zaman orang-orang yang menjauh dari para alim ulama dan ahli-ahli fikih atau ahli orang-orang yang pintar. Nah, bukti jelas sekarang kebanyakan anak muda, anak-anak, bahkan orang tua tidak sedikit yang gak bisa mengaji Al-Quran. Bagaimana mungkin kita akan maju atau bisa memperbaiki kualitas keimanan dan keislaman kita, sedangkan kita kitab suci Al-Quran pun gak bisa mengaji, gak bisa membaca. Karena apa? Itu karena kita menjauh dari para alim ulama. Bahkan Rasulullah pun mengancam ketika akan datang di akhir zaman kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjauhi dari para alim ulama dan ahli fikih, maka Allah itu akan menurunkan cobaan dengan 3 cobaan. Awaluha, yang nomor satunya itu adalah yurfa'u barakata min kasabihim. Jadi yang pertama itu akan diangkat keberkahan dari pekerjaan kita. Pekerjaan kita semakin hari semakin akhir semakin sulit. Diri semua dari rezeki itu terasa sulit. Bekerja semakin susah, cari pekerjaan sudah susah. Yang udah punya pekerjaan pun juga belum tentu ada. Karena apa? Kita berangkat kerja tapi belum tentu ada pekerjaannya, karena kita itu cuma hanya syariat berangkat kerja. Hakikat yang memberi rezeki dan milik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah ancaman dari Allah.
yang sekarang ini udah nyata. Karena apa? Karena kita kebanyakan dari bangsa kita menjauhi para alim ulama. Yang kedua itu Allah itu yusallitu nasultanan alaihim, sultanan doliman. Yang kedua, Allah akan memberikan kekuasaan kepada pemimpin-pemimpin yang dolim. Pemimpin itu tidak adil. Kalau kita introspeksi diri dalam hukum ajaran agama Islam, itu adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang menjauhi para alim ulama dan ahli fikih. Maka Allah akan memberikan izin kekuasaan kepada raja-raja dolim atau pemimpin-pemimpin yang dolim. Jadi kita harus rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kekuasaannya kepada pemimpin-pemimpin negeri ini, pemimpin yang adil, yang soleh, yang sayang sama rakyatnya. Jadi kita harus introspeksi diri, rajin berdoa, datang kepada alim ulama untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan keberkahan kepada hidup kita dunia maupun akhirat. Yang ketiga, orang yang menjauhi para alim ulama itu Allah akan memberikan ujian, yahrujuna minad dunya bighairi iman, naudzubillahi summa naudzubillahi min dzalik, ya Allah. Jadi orang-orang yang menjauh dari para alim ulama itu, dia ketika keluar dari dunia meninggal namanya bighairi iman, dia tidak membawa iman sama sekali, naudzubillahi min dzalik. Apalah daya guna di dalam kehidupan kita, uang banyak, harta melimpah, tapi kalau kita mati tidak membawa iman, naudzubillahi summa naudzubillahi min dzalik. Karena di akhirat itu kita itu akan merasakan kehidupan yang langgeng. Apa yang langgeng itu? Yang kekal abadi. Kalau kita tidak membawa iman, ya kita akan kekal di dalam siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dan yakin kepada Allah, kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situlah Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menjadikan rahmatan untuk semua makhluk, untuk semua alam. Karena dengan adanya Rasulullah di muka bumi ini, kita bisa mengetahui tentang kebaikan dan kita bisa mengetahui tentang keburukan. Yang ketiga, baru kita harus menuruti pemerintah kita pribadi, pemerintah yang baik, yang adil di dalam kebenaran, baru kita boleh diikutin. Kalau pemerintahnya tidak baik, tidak apa-apa, tidak diikutin juga. Kenapa? Karena yang harus diikutin itu adalah kebenaran. Bahkan di dalam Al-Quran juga, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi kita itu harus saling tolong menolong di dalam jalan kebenaran dan jangan saling tolong menolong di dalam kemungkaran. Begitu. Kalau kita mengikuti kemauan orang-orang dolim, berarti dengan tidak sengaja kita udah menolong orang-orang yang dolim. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tanggal 17 Agustus ini Allah memberikan ampunan kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya, dan memberikan pemimpin-pemimpin dunia dan negara kita pemimpin-pemimpin yang adil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.